Halo Dania. Masih berputar mencintaimu. Ya. So, tidak ada topik, yang kita bahas di video kali ini. Ada review rak-rak dan meja belajar. Enggak dong, kita enggak untuk review itu kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol aja. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya si goyang-goyang boy. Tripod ini tripod yang sangat tidak mendukung teman-teman ya. Oke, kenapa YouTube? Semuanya dimulai dari 7 tahun yang lalu. Jadi waktu itu aku punya channel YouTube pertama yang namanya Hayabocha Channel. Isi video channel itu adalah gaming atau main game semua. Dan ya waktu itu lagi eranya FF. Jadi kebanyakan kontenku saat itu berhubungan dengan FF. Dan ya tentu saja itu cuma hobi yang nggak pernah sama sekali aku seriusin. Jadi hasil viewersku di YouTube ini jarang lebih dari 100 view. Jadi waktu itu tuh kalau kita niat ngedit sama kontennya itu bagus atau terarah gitu kan, walaupun durasinya itu singkat, tapi pasti kok ada yang nonton. Karena zaman itu segmen penonton TV itu khusus ke TV, dan segmen penonton YouTube itu khusus untuk segmen penonton YouTube sendiri. Jadi kita bisa saling waktu itu eh, untuk siklusnya sendiri itu lumayan menyupport gitu. Jadi kuputuskan untuk bikin channel kedua, yakni channel ini. Nah, channel yang ini itu adalah channel keduaku jadinya. Jadi channel ini itu pertamanya trik APK, dan kalau kalian scroll di oldest video atau video terlama, itu akan ada bocil seberapa itu, kelas 5 atau kelas 6 aku bikin itu. Itu bikin konten, ada sedikit di palsu Android kalau nggak salah ya gitu. Terus ada vlog-vlogan gaje, vlog-vlogan gaje itu ada juga. Dan itu aja mungkin ya. Terus kenapa trik APK? Nah, kenapa namanya trik APK itu karena selain main game dulu, referensiku itu kebanyakan nonton konten tutorial. Pokoknya aku nonton tutorial teknologi dan game, sehingga tujuan channel kedua ini ya ngupload konten tutorial di channel ini. Itu viewersnya sudah lumayan kan waktu itu, dibantu sama tren YouTube, maksudnya yang lagi ramai waktu itu. Nah, kembali ke cerita channel Haya Bocah. Akhirnya setelah bertahan sampai aku kelas 1 SMP, aku putuskan untuk ngapus channel itu. Karena waktu bocil dulu, aku rasa mentalku kena. Ya, karena zaman itu kan lagi sering-seringnya untuk olo-oloan lah ya. Masih bocil dulu gitu. Atau kelas 1 SMP itu setelah aku bikin kalau nggak salah kelas 5-an itu. Nah, jadi waktu itu salah satu temenku itu, kita sebut si A, tahu kalau aku bikin YouTube, dan dikasih tahu lah ke temen temen ke temen temenku, gimana sih ngomongnya, jadi si A ini punya temen. Nah, terus si A ini itu ngomong ke temennya si B. Nah, setelah dapat aduan dari si A, si B ini mulai ngecenginku sampai COVID-19 melanda. Ini adalah titik kemunduranku dari hobiku untuk upload video di YouTube selama COVID-19 ini. Kerjaanku cuma mau tidur mulai jam 7 malam terus bangun jam 12 malam. Kerjaanku itu tidur mulai jam 7 malam terus bangun jam 12 malam, terus push rank ML sampai subuh. Nah, setelah sholat tidur bangun jam 12 siang. Yang aku lakukan sampai akhirnya sekolah atau PSBB itu secara berkala itu mulai dibuka. Nah, setelah masuk sekolah, aku jadi ingat kalau aku punya satu channel lama, yaitu channel ini. Iseng-iseng lah aku buka, dan ternyata salah satu videoku ada yang tembus 24.000 views. Sok lah, shock dong. Karena nggak ada yang nyangka kalau video itu video yang paling nggak aku expect itu bisa tembus ke 24.000. Walaupun agak clickbait. Soalnya di situ aku bikin golem zombie. Rupanya di dalam videonya itu cuman bikin
golem biasa dari Aaron itu gitu. Minecraft. Pilek bro, asli bro, nggak enak bro. Tangga apa ya? Lagi musimnya mungkin. Nah terus, nah, sudah itu kan waktu itu belum ada tuh kayak YouTube umur. Soalnya umurku aku taruh di situ umur 2000, jadi hampir rata-rata yang komen 24.000 tadi itu komenannya negatif, komen semua, pusing kepala. Memang scam, tapi aku meyakinkan gitu, tapi scam. Tapi waktu akhir-akhir ini YouTube bikin kebijakan kalau yang di bawah umur itu untuk komenannya kan kebanyakan di nonaktifin gitu. Jadi entah kenapa nonaktifkan otomatis, jadi tinggal tersisa like tanpa komen gitu. Dan dislike-nya juga kan dihilangin kan waktu itu. Jadi aman-aman lah ya. Oh ya, ini adalah segmen berpadanan. Udah lah ya. Nah, jadi sukanya aku sama editing itu terbentuk. Jadi sukanya aku sama editing itu terbentuk dari aku ngupload video pertama ke channel Ayah Bocah. Dimana karena waktu itu aku cuman modal HP, jadi aku mulai install aplikasi KineMaster Mode. Karena kemampuannya cuma segitu. Kalau aku mulai belajar itu melalui atau belajar belajar edit itu melalui YouTube Bang tutorial dulu. Terus aku berkembang ke suka desain gambar. Waktu itu aku juga sempat ikut FLS 2N desain poster tingkat kecamatan dan aku dapat juara 2. Tapi kesukaanku pada desain gambar nggak begitu lama. Kemudian aku kembali lagi suka ke editing video sinematik, VFX dan animasi. Tapi aku nggak pernah ada yang betul-betul aku seriusin hobinya itu. Jadi sempat hilang arah. Karena waktu itu juga aku ngejar eh, peringkat di kelas gitu. Alhamdulillah sempat umum juga waktu SMP. 4 kali, umum satunya 4 kali, terus umum duanya sekali waktu SMP. Terus nggak dapat sama sekali ya sekali gitu, sehingga sempat hilang arah waktu itu. Memang bilang hilang arah di dalam bidang editing ini. Lalu kemudian aku berpikir mulai channelku ini aku buat seperti adanya lah, upload konten-konten yang aku senangi walaupun ini hanya hobi, tapi ku harap kedepannya channel ini bisa berkembang lebih lagi. Karena dulu juga itu sempet upload-upload gaming di channel ini, cuman akhirnya ini aku pikir ya jangan dicampur aduk lah ya. Kalau mau channel gaming aku bikin channel baru, channel MRP game, dan ini adalah channel main channel gitu, seputar ngobrol-ngobrol aja channel ini, oke? Nggak pakai gaming-gamingan. Kalau ngomong gaming di MRP game gitu, kenapa nggak ke sosial media lain? Karena aku belum betul-betul paham, dan aku juga terlalu cinta sama ini platform broadcast yourself, kalau aku nggak salah dulu slogannya itu. Nah aku cinta sama YouTube ini, jadi walaupun aku nggak upload, aku adalah orang yang sehari itu bisa buka YouTube, entah buat nonton cuman buka-buka aja, atau bisa dibilang YouTube edik. Karena aku juga ngikutin beberapa YouTuber dari lama, dari Chandra Liao yang Indofitgram yang, terus ada juga dulu Laurentius Rando itu, dan berbagai macam, ada Aulion juga itu itu lama, David Beat, baru ya sekarang ya, apalagi ya yang dulu itu Eka Gustiwana kan masih kan. Ada beberapa channel YouTube yang, oh Edozel waktu zaman dulu tuh. Terus yang masih bertahan itu Miang Awuk sampai sekarang, Reza Arab, YB itu yang YouTuber itu berlama. Dari semua perjalanan dan ceritaku ini, tapi masih goyang, yuk bisa yuk diam yuk. Dari semua perjalanan dan ceritaku ini, akhirnya aku bisa mendapat beberapa pelajaran untuk diriku sendiri tentunya. Yang pertama, jangan hapus channel YouTube. Apapun yang terjadi selama YouTube masih ada, karena kita nggak pernah tahu kapan video kita akan tonton sama orang. Kalau YouTube udah nggak ada lagi ya kita harus cari platform lain, itu saja kita harus beradaptasi untuk mencari platform lain. Kedua, terus lakukan yang kita anggap sesuai atau aku anggap sesuai dengan prinsip kebenaran yang kita anut, dan jangan lupa untuk selalu introspeksi dan muhasabah diri apabila kita dapat kritikan. Kita jangan pernah minder. Terakhir, jangan pernah kubur mimpi, tujuan hidup dan cita-cita kita.
terus upgrade dan kerjakan supaya apa yang menjadi mimpi, tujuan hidup dan cita-cita kita bisa tercapai dan tidak menjadi penyesalan bagi kita di kemudian hari. Terakhir, jangan pernah lupa untuk beribadah. Dan ada satu kata-kata dari Bang Panji Pragiwaksono yang ku ingat. Bang Panji, Om Panji ya. Dia ngomong gini, kalau seberapa dalam kamu mengubur mimpi kamu, itu suatu saat akan tetap bangkit dan jadi penyesalan kamu di hari tua nanti. Jadi ya lakuin aja yang kamu suka, tapi harus eh, lihat faktor sekitar apa aja yang mempengaruhi. Selama kesukaan kamu tidak mengganggu banyak orang, lakuin aja. Dan ya, terima kasih.